Nobita ternyata anak yang jenius. Mungkin kalian udah bosen ya sama topik yang satu ini. Karena mengingat topik ini udah dibahas sama banyak banget konten kreator. Yang sebagian besar isinya itu cuma clickbait atau cuma teori konyol. Yang bilang kalau Nobita itu sengaja mendapatkan nilai 0 biar dia bisa deket sama Shizuka. Dan sebenarnya pada sekitar tahun 2020 yang lalu, gue juga udah pernah ngebikin video tentang topik ini. Buat kalian yang udah ngikutin channel ini sejak awal, mungkin kalian masih inget sama inti pembahasan dalam video itu. Tapi karena gue rasa video itu udah nggak layak buat ditonton, jadinya gue memutuskan untuk kembali meremake video itu. Dan tentunya dengan informasi yang jauh lebih lengkap daripada video 5 tahun lalu. Cuman, untuk kali ini gue akan mencoba untuk menggunakan metode yang sedikit berbeda. Biasanya gue lebih suka membantah teori-teori konyol yang ada. Tapi di video kali ini, gue rasa akan jauh lebih menarik kalau gue mengambil posisi sebagai netral. Gue akan memberikan semua bukti yang mendukung teorinya, sekaligus dengan bukti yang membantahnya. Dan nanti kalian sendiri aja yang menentukan apakah teorinya terdengar masuk akal atau terlalu mengada-ada. Teori ini berkata bahwa Nobita itu aslinya adalah anak yang sangat jenius. Hal itu dibuktikan dengan nilai Nobita yang selalu 0 di setiap ujian. Menurut teorinya, Nobita itu sengaja sejak awal mengincar nilai 0. Sebenarnya Nobita itu tahu mana jawaban yang benar, dan sebenarnya dia juga tahu cara melakukan perhitungan matematika yang sangat rumit. Dan kalau dia mau, sebenarnya dia itu bisa aja mendapatkan nilai 100. Tapi, dia sengaja menjawab semua soal itu dengan jawaban yang salah, karena memang sejak awal nilai yang diincar oleh Nobita itu adalah 0. Dia melakukan semua ini agar bisa mendapatkan perhatian dari Shizuka. Dia dengan sengaja bertingkah seperti anak yang bodoh, sengaja mendapatkan nilai 0 agar dirinya itu bisa modus dan minta diajarin sama Shizuka nanti. Dan lebih jauh dari itu, dia juga dengan sengaja bertingkah seperti anak yang konyol, pura-pura lemah, gampang banget dibully sama Giant, dan melakukan seluruh akting kelemahan yang kita lihat itu, agar Shizuka menjadi kasihan sewaktu melihat Nobita. Dan karena rasa kasihannya itulah, Shizuka akan memilih untuk menikahi Nobita supaya dia bisa melindungi Nobita yang lemah. Dan endingnya, menurut teori ini, seluruh skenario dari Ayano Kochi Nobita ini berjalan sesuai dengan rencana. Pada akhirnya, di Stand By Me Doraemon yang pertama, Shizuka secara terang-terangan melamarnya dengan alasan karena dirinya merasa kasihan. Dia ingin menikahi Nobita supaya dirinya bisa seterusnya melindungi Nobita. Teorinya kayak gitu. Dan ya, lagi-lagi Stand By Me. Jujur aja, bagi gue teori ini terdengar sangat konyol. Bahkan jauh lebih konyol daripada tingkah Nobita itu sendiri. Karena kalau kita pikirkan secara logika, orang jenius mana yang sengaja terlihat bodoh cuman untuk mendapatkan perhatian dari wanita? Malahan, pada faktanya Shizuka itu jauh lebih suka sama cowok yang pinter. Bisa kita lihat sendiri, Shizuka berkali-kali ngedeketin Hidetoshi Dekisugi untuk minta diajarin mengerjakan PR. Jadi kalau Nobita beneran jenius, kenapa nggak dia aja yang ngajarin Shizuka? Dengan modus ngebantuin Shizuka ngerjain PR, Nobita bisa sekalian PDKT. Tentunya kita semua pastinya akan setuju bahwa cara ini akan jauh lebih efektif buat PDKT daripada pura-pura bego. Tapi balik lagi, karena gue akan mengambil posisi netral kali ini, jadinya gue udah berusaha untuk mencari bukti yang bisa mendukung teori ini. Yang jujur aja, itu susah banget. Karena memang pada faktanya, teori ini nggak punya dasar yang cukup kuat. Dasar yang digunakan untuk mendukung teori ini adalah narasi bahwa Nobita itu selalu mendapatkan nilai 0. Menurut teorinya, mendapatkan nilai 0 secara konsisten itu mustahil kalau seseorang nggak tahu jawaban benernya. Walaupun dijawab ngasal, setidaknya satu soal pasti bener. Jadinya untuk kasus Nobita yang selalu konsisten mendapatkan nilai 0 di setiap ujiannya, maka bisa dipastikan Nobita itu tahu mana jawaban yang benar. Jadi menurut teorinya, sebenarnya Nobita itu udah ngeliat jawaban yang benar kayak gimana, dan dia dengan sengaja menulis jawaban yang salah.
itu adalah bukti yang dibawa untuk mendukung teori ini. Yang mana bukti ini akan langsung terbantahkan kalau kita ngebaca komik aslinya. Seperti yang udah bisa kalian tebak, gue itu punya data tentang seluruh nilai yang pernah didapatkan Nobita dalam sepanjang serinya. Dan berdasarkan data itu, terlihat jelas kalau nilai Nobita itu nggak selalu 0. Sebagian besar memang nilainya itu 0, tapi ada sebagian kecil yang dapat nilai. Ada yang dapat 5, ada yang dapat 4, ada yang dapat 10, ada yang dapat 65, dan bahkan ada yang dapat 100. Dari data ini aja, teori tadi udah langsung terbukti salah. Nilai Nobita itu nggak selalu 0, ada juga yang dapat di atas 0. Jadi karena itulah, sebenarnya gue agak kesulitan dalam mencari bukti yang bisa digunakan untuk mendukung teori ini. Apalagi kalau kita mengingat premis dari cerita Doraemon itu sendiri. Doraemon itu kan jauh-jauh datang dari negeri masa depan untuk membantu Nobita yang bego. Nobitanya bego, terlilit hutang, dan di masa depan, Sewashi itu jadi sengsara gara-gara hutangnya Nobita. Dan ini semua berawal dari Nobita yang bego. Jadinya kalau Nobita itu sebenarnya memang anak yang jenius, terus ngapain Doraemon jauh-jauh datang dari masa depan? Hanya dari pertanyaan simpel itu aja, teori konyol ini udah terbantahkan. Dan kalau kita perhatikan lagi, perilaku Nobita itu terlihat sangat natural. Dia itu beneran panik, beneran takut dimarahin, beneran takut sewaktu besok ada ujian, dan semua tingkah konyolnya itu terlihat sangat natural. Kalau semua ini cuman acting, gue rasa Nobita akan sangat layak buat kita kasih Oscar. Itulah jawaban yang gue dapet sewaktu mencari bukti yang bisa digunakan untuk memperkuat teorinya. Semakin sering gue nontonin ulang episode Doraemon, semakin sering gue ngebacain ulang komik-komik Doraemon yang lama, kesimpulannya itu malah makin jelas. Nobita itu beneran bego, bukan pura-pura. Tapi setelah pencarian yang cukup panjang, akhirnya gue berhasil menemukan satu bukti pendukung yang bisa membuat teori ini terdengar jadi sangat masuk akal. Buktinya itu berasal dari salah satu cerita Doraemon yang berjudul Nanto Nobita ga Hyakuten Totta yang pertama kali dirilis pada majalah Shogaku Rokunensei untuk edisi bulan Mei tahun 1981. Di dalam cerita ini, sesuai dengan judulnya, Nobita itu mendapatkan nilai 100 dalam ujian matematika. Dan satu hal yang sangat menarik dari cerita ini adalah lembar jawabannya kelihatan dengan sangat jelas. Dan bermodalkan lembar jawaban itulah, gue bisa melakukan analisa yang cukup mendalam. Yang secara mengejutkan, ternyata lembar jawaban ini lebih dari sekedar nilai 100. Pertama-tama, mari kita perhatikan di bagian nama. Di sana tertulis Nobi Nobita. Mungkin bagi kalian ini akan terlihat sangat normal. Nggak ada yang aneh dari sekedar kolom nama yang ada di dalam lembar jawaban. Tapi kalau bagi gue, ada satu keanehan yang sangat jelas terlihat di kertas ini, yaitu penulisan huruf kanjinya itu dilakukan dengan benar. Buat kalian yang nggak tahu, Nobita itu sangat sering banget tertukar antara kanji ta sama kanji inu. Kanji ta itu artinya adalah besar, tebal, atau gemuk, dan kanji inu artinya itu adalah anjing. Normalnya, nama Nobi Nobita itu harusnya ditulis kayak gini, Nobita. Dia harus pakai kanji ta. Tapi, dalam sangat banyak kesempatan, Nobita itu biasanya akan salah dalam menulis kanji ini. Biasanya, Nobita tuh menulisnya kayak gini, Nobi Inu. Itulah juga alasannya kenapa dalam episode spesial ulang tahun Doraemon 2016, taman bermain yang didesain oleh Nobita dinamai sebagai Nobi Dog Park. Karena memang di dalam desainnya, Nobita itu menulis Nobi Inu, alias Nobi anjing. Dan memang Nobita itu sesering itu salah dalam menulis namanya sendiri. Tapi entah kenapa, di lembar jawaban yang bisa kita lihat ini, dia menulisnya dengan benar. Hal ini aja bagi gue udah terlihat cukup aneh. Dan kalau kita melihat soal yang dikerjakan oleh Nobita, lembar jawaban ini akan berubah menjadi sesuatu yang sangat aneh. Gue udah merekonstruksi lembar jawaban ini menjadi soal yang mudah kita baca. Dan kalian bisa lihat sendiri, inilah hasil rekonstruksinya. Jujur aja, gue nggak tahu sih, pelajaran untuk anak kelas 4 SD zaman sekarang itu kayak gimana.
Tapi sejauh yang gue inget, sewaktu gue sekolah dulu, soal matematika ini akan terlalu sulit kalau dikasih ke anak kelas 4. Dan secara mengejutkan, Nobita bisa mengerjakan soal ini. Coba kita lihat di soal nomor 1. 3/8 dibagi 2/5. Di sini bisa kita lihat Nobita mengubah pecahan campuran menjadi 5/12. Dan jujur aja hal ini sangat menarik. Karena 2/5 itu kalau diubah akan menjadi 12/5. Tapi karena operasi dalam soalnya itu adalah pembagian, maka pecahan ini harus dibalik menjadi 5/12. Dan operasinya harus diubah jadi perkalian. Dan ya, Nobita melakukan itu. Yang artinya, Nobita sangat memahami prinsip dari operasi ini. Bahkan kalau kita perhatikan lebih jauh, Nobita itu sempat mencoret angka 12 dan angka 3 untuk kemudian membaginya secara sederhana. 12 menjadi 4 dan 3 menjadi 1. Selanjutnya dia baru mengkalikan. 1 dikali 5 sama dengan 5, dan 8 dikali 4 sama dengan 32. Hasilnya 5/32. Persis kayak hasil yang ditulis oleh Nobita. Dan gak cuma di soal nomor 1 aja, di keempat soal yang lain pun seperti ini. Dia selalu memahami metode inverse, dan bahkan menggunakannya secara tepat. Di soal nomor 2, dia juga melakukan hal yang sama persis. 3/8 dikali X sama dengan 9/10. Bisa kita perhatikan di sini, soal ini diubah menjadi X sama dengan 9/10 dibagi 3/8. Lebih jauh dari itu, bisa kita lihat di dalam lembar jawaban ini, Nobita itu sangat teliti. Misal dalam soal nomor 2, hasil akhirnya itu kan 12/5. Nobita sangat teliti dan selalu menyederhanakan hasil perhitungannya. Dia menulisnya sebagai 2/5, yaitu versi sederhana dari 12/5. Dan gak cuma sampai situ aja, bahkan di soal nomor 5, Nobita itu bisa mengubah bilangan desimal menjadi pecahan. 0,25 diubah menjadi 1/4, dan 0,8 diubah menjadi 8/10. Dan yang jauh lebih mengejutkan dari lembar jawaban ini adalah, Nobita itu menulis cara perhitungannya secara detail. Kalau misal cuma jawabannya aja, mungkin kita bisa bilang kalau itu cuma kebetulan. Mungkin aja Nobita lagi beruntung banget. Dia menjawab asal-asalan tapi kemudian benar. Tapi buat lembar jawaban yang satu ini, alasan itu sama sekali nggak bisa diterima. Karena Nobita itu melakukan perhitungannya secara detail. Mustahil dia menjawab secara asal-asalan kalau semua metode perhitungannya ada di lembar jawaban. Mau nggak mau, kita harus mengakui kalau Nobita memang mengerjakan kelima soal ini secara serius. Jujur aja, sewaktu pertama kali menganalisa lembar jawaban Nobita ini, gue sempat merasa nggak percaya. Masa iya sih, Nobita yang kita kenal bisa mengerjakan seluruh soal ini secara sempurna? Mengerjakan seluruh soal serumit ini dan dia bisa benar 100%, apalagi namanya kalau dia bukan jenius. Ini adalah satu-satunya bukti yang bisa gue temukan untuk teori tadi. Dan kalau kita melihat soal ini, jujur aja teori tadi jadi masuk akal. Mungkin aja Nobita itu sebenarnya memang seorang anak yang jenius, tapi dia berpura-pura menjadi anak yang bodoh. のびのび太に不可能はない。これから困ったことは何でも相談したまえ。叶えてあげよう。